Ada satu jalan di lereng Gunung Wilis yang jarang dilewati warga. Bukan karena rusak, tapi karena cerita lama yang masih dipercaya sampai hari ini. Di bagian selatan, Jawa Timur, tepatnya di lereng Gunung Wilis, ada sebuah jalan kecil yang membelah hutan dan kebun warga. Siang hari, jalan ini terlihat biasa saja. Namun ketika sore menjelang malam, suasananya berubah sunyi. Warga sekitar menyebutnya Jalan Sing Emboten Umum. Bukan jalan terlarang, tapi jalan yang sebaiknya tidak dilewati sembarangan. Menurut cerita orang-orang tua di desa, jalan ini dulunya bukan jalan umum. Konon, dulu hanya digunakan sebagai jalur lewat para pencari kayu dan petani. Namun sejak puluhan tahun lalu, mulai muncul cerita-cerita aneh yang beredar dari mulut ke mulut. Bukan cerita besar, bukan kejadian heboh, tapi kejadian-kejadian kecil. Warga percaya, orang yang melewati jalan ini setelah maghrib sering merasa jalannya terasa lebih panjang dari biasanya. Ada yang mengaku sudah berjalan lama, tapi tidak kunjung sampai. Mendengar langkah di belakang, tapi saat menoleh tidak ada siapa-siapa. Merasa seperti kembali ke titik awal, padahal yakin tidak berputar. Cerita-cerita ini tidak pernah ditulis, hanya diceritakan pelan-pelan, biasanya di teras rumah saat malam. Karena itu, orang tua dulu memberi pesan sederhana. Yen wes sore, ojo liwat kono, dewekan. Kalau sudah sore, jangan lewat situ sendirian. Bukan larangan keras, bukan ancaman, hanya pengingat. Warga percaya, jalan itu seperti tidak suka dilewati dengan niat sembarangan. Ada satu cerita yang paling sering diulang, tentang seorang pendatang yang nekat melewati jalan itu saat malam karena ingin cepat sampai ke desa sebelah. Katanya, ia melihat lampu di kejauhan. Ia pikir itu rumah warga. Ia berjalan mendekat. Tapi lampu itu seperti selalu menjauh. Saat ia berhenti dan duduk sebentar, barulah ia sadar ia masih berada di tengah jalan yang sama. Setelah itu, ia memilih kembali dan memutar jalan lebih jauh. Menariknya, warga desa tidak pernah menganggap jalan ini angker secara berlebihan. Tidak ada ritual, tidak ada sesajen khusus. Mereka hanya percaya satu hal. Setiap tempat punya caranya sendiri untuk dihormati. Dan menghormati kadang cukup dengan tidak memaksakan diri. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, mitos seperti ini sudah menjadi bagian dari cara orang tua dulu menjaga Anukanenia agar tidak pulang terlalu malam. Agar tidak berjalan sendirian. Agar lebih berhati-hati. Dan sampai hari ini, jalan itu masih ada. Masih sunyi. Dan masih jarang dilewati saat malam. Bukan karena takut, tapi karena memilih untuk saling menghargai. Kalau di daerahmu, apakah ada jalan atau tempat yang juga punya cerita serupa?